ngomong bagaimana merasakan kehadiran Tuhan di dalam NKRI, di dalam bernegara dengan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno pernah mengatakan bahwa Pancasila, Republik Indonesia, membawa prinsip, membawa ajaran, sebagaimana juga agama membawa ajaran. Ya, tentunya ini bukan asal ngomong ya. Bung Karno ngomong seperti itu karena beliau memahami betul seluruh rangkaian yang terkandung di dalam bangunan NKRI itu benar-benar terangkai sedemikian rupa sebagaimana agama membawa ajaran. Nah itu, ajaran Pancasilanya itu yang merangkai semuanya itu seperti agama membawa ajaran. Nah, di sisi lain dikatakan juga bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 1 ya. Sisi lain lagi, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang nomor 4, bukan alinea ya, tapi pokok pikiran. Itu dikatakan negara berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini mulai terlihat ya kan, bahwa negara berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya bahwa negara kita ini didasarkan oleh dua hal pokok, ya kan, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketuhanan dan kemanusiaan adalah dua yang saling berhubungan, yang mana ketuhanan itu bicara kita mencintai Tuhan, kita bicara mengasihi Tuhan, ya, memuliakan nama Tuhan, dalam arti kita menjunjung tinggi cinta kasih. Ya. Menjunjung tinggi cinta kasih itu adalah memuliakan Tuhan atau memuliakan nama Tuhan atau mencintai Tuhan. Kalau kita mencintai Tuhan, maka kita mencintai cinta kasih sebagai pedoman, sebagai cara kita hidup, ya, dasar kita berkehidupan di dalam kita berkehidupan di dunia ini, supaya kehidupan kita di atas dunia ini menjadi benar, diridhoi, diperkenankan, dan menjadi bekal buat kita kembali kepada Tuhan dengan kembali yang baik. Nah, ini mengkerucut menjadi kemanusiaan. Apa itu kemanusiaan? Adil dan beradab. Nah, kalau kita mau bicara kemanusiaan, kita harus adil dan beradab. Ya, kemanusiaan di dalam hal kita saling berinteraksi dengan sesama manusia, kita harus adil dan beradab. Karena kita harus mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita. Ya kan? Kita mencintai diri kita. Nah, karena orang lain itu juga manusia sama seperti kita, dia juga mencintai dirinya. Dan kita semua manusia ini sebenarnya satu, gitu kan. Maka dengan kita mencintai sesama manusia, sama juga kita mencintai diri kita sendiri. Karena manusia itu di samping itu juga saling terkait, saling terhubung, saling membutuhkan, saling melengkapi. Ya, tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, tapi kita manusia saling meminta pertolongan, saling meminta satu sama lain di dalam nama Tuhan, di jalan silaturahim. Ada itu terowongan silaturahim dari Masjid Istiqlal ke Gereja Katedral. Itu salah satu contoh bahwa kita harus saling mengasihi. Saling mengasihinya itu harus lebih besar daripada kelompok kita sendiri, gitu. Artinya kita dapat bersatu dengan kelompok-kelompok yang lain. Nah, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ini sangat religius. Ini spiritualitas, gitu. Spiritualitas kita tentang bersatu dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain adalah persatuan yang berdasarkan cinta kasih, baik karena Tuhan maupun karena sesama manusia. Cinta kasih kepada Tuhan dan cinta kasih kepada sesama manusia.
inilah inti daripada ajaran semua para nabi. Jadi persatuan Indonesia, ya kan, persatuan kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah persatuan didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu. Jadi sangat memang itu yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kita berkehidupan. Kita menegakkan kehidupan kita dengan jalan kita bersatu, didasarkan pada cinta kasih kepada Tuhan, cinta kasih kepada semua manusia. Kalau cinta kasih kita kepada Tuhan adalah menjunjung tinggi nilai cinta kasih itu sendiri, ya, ajaran cinta kasih, hukum cinta kasih, norma cinta kasih, etika cinta kasih, dan kemanusiaan itu adalah pengkerucutan daripada ketuhanan, cinta kepada Tuhan. Kita mencintai sesama manusia, yaitu bagaimana kita mencintai sesama manusia. Kita saling memperlakukan dengan adil dan beradab. Adil dan beradab ini adalah bentuk kita mengekspresikan cinta kasih kita kepada Tuhan, kasih sayang kita kepada Tuhan. Ya, kasih. Karena apa? Karena Tuhan menghendaki alam semesta ini tertata, seimbang, teratur seperti keinginannya, seperti kehendaknya. Ya, jadi kita harus menjadi bagian daripada energi yang menyeimbangkan, yang menata, yang mengatur, atau yang membuat alam semesta ini teratur, gitu. Kita harus menjadi bagian. Berarti kita menjadi ada di dalam kehendak Tuhan, ada di dalam nama Tuhan, gitu. Atau ada di dalam Tuhan, kan begitu ya. Nah, oleh karena itu kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam persatuan Indonesia itu. Persatuan walaupun berbeda-beda agama, tapi ini kita bicara persatuan yang sudah benar-benar karena Tuhan. Karena Tuhan itu bukan karena kelompok, golongan, suku, ras, bahkan bukan karena agama saja, kesamaan agama saja. Karena kekuasaan Tuhan tidak hanya meliputi orang-orang yang beragama, gitu. Tidak hanya meliputi urusan agama kekuasaan Tuhan itu, tapi meliputi seluruh alam semesta. Bukan hanya bicara umat tertentu saja, bukan cuma bicara bangsa Arab, bangsa Israel, ya, bangsa Cina, bangsa mana lagi. Bukan cuma itu, tapi kita bicara seluruh alam semesta. Nah, khususnya tentang kehidupan berbangsa dan bernegara kita, bagaimana kita kehidupan berbangsa bernegara kita itu ada di dalam kerangka cinta kasih, ada di dalam kerangka kasih sayang. Nah, ini kan kerennya. Sehingga kalau sudah ada di dalam kerangka kasih sayang, maka kita bersama dengan Tuhan. Tuhan hidup di dalam kita, gitu. Hidup di dalam kehidupan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tuhan ada di situ, ya, menjiwai kehidupan kita itu dengan cinta kasih, dengan kasih sayang. Itu bicara persatuan. Nah, setelah bicara persatuan, kita bicara kepemimpinan, ya kan? Kita harus bicara kepemimpinan, yaitu organisasi negaranya. Kepemimpinan yang tentu saja kembali lagi bicara dijiwai oleh cinta kasih. Apa itu kepemimpinan yang dijiwai oleh cinta kasih? Kepemimpinan yang kerakyatan, ya. Kepemimpinan yang kerakyatan. Dan kerakyatan itu gimana? Bukan kepemimpinan yang semua kewenangan itu ada di dalam tangan satu orang, tapi kewenangan itu adalah di tangan rakyat. Nah, itu yang paling keren. Ya, setinggi-tingginya, sebaik-baiknya kepemimpinan adalah kepemimpinan yang kerakyatan. Dan setinggi-tingginya kepemimpinan yang kerakyatan adalah kepemimpinan kerakyatan yang berkedaulatan rakyat. Itu, guys, luar biasa. Jadi Indonesia kerakyatan, ya kan, bukan kerajaan, dan berkedaulatan rakyat. Yang mimpin siapa? Bukan orang yang mimpin, tapi hikmat dan kebijaksanaan. Hikmat dan kebijaksanaan itu adalah
uh, nilai-nilai yang universal yang merupakan saripati daripada cinta kasih, ya, yang merupakan cinta kasih itu sendiri. Itulah hikmat dan kebijaksanaan. Itulah yang memimpin kita. Ya, lagi-lagi ada Tuhan masuk di situ. Ya. Hikmat dan kebijaksanaan. Tadi kerakyatan, sebaik bagi kepemimpinan adalah kepemimpinan kerakyatan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, misalnya makanya Tuhan selalu berkata, lindungi orang kecil, lindungi orang lemah, kasih makan anak yatim, orang miskin, dan lain-lain. Orang-orang tidak mempunyai pelindung, ya, orang-orang yang kesulitan, yang lemah, dan seterusnya. Jadi yang namanya kepemimpinan itu harus kerakyatan, harus memihak kepada yang dipimpin, ya kan? Jadi kerakyatannya udah keren, kedaulatan rakyatnya keren lagi, ya kan? Dari kerakyatannya itu sempurna gitu. Kita ini bukan kerajaan yang kerakyatan, tapi kerakyatan yang berkedaulatan rakyat. Kerakyatan yang daulatnya adalah rakyat itu sendiri. Ya, dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, dipimpin oleh cinta kasih, ya, cinta kasih dan hikmat kebijaksanaan. Termasuk juga hikmat kebijaksanaan itu adalah nilai-nilai yang lahir atau yang bangkit dari kejadian dan kelahiran kita sebagai bangsa. Ya, misalnya nilai kemerdekaan, nilai kebangsaan, ya kan, toleransi, perdamaian secara abadi, ya kan, dan seterusnya. Itu adalah nilai-nilai yang lahir dari diri kita. Kita tersusun atau dibakar, dinyalakan oleh nilai-nilai tersebut, gitu guys. Kemudian permusyawaratan perwakilan. Jadi ada perwakilan. Jadi yang memimpin yang lebih tinggi adalah hikmat dan kebijaksanaan. Dan hikmat kebijaksanaan ini dipakai oleh si wakil, si perwakilan untuk memimpin. Dan di dalam membuat keputusan-keputusan di dalam kepemimpinannya itu dengan permusyawaratan, bukan kemauan pribadi seseorang, ya, tapi permusyawaratan oleh perwakilan, ya kan, yang bicara hikmat dan kebijaksanaan, ya, hikmat dan kebijaksanaan dan kerakyatan yang berkedaulatan rakyat. Wow. Dan itu pasti akan memberikan kepada kita kesejahteraan sosial, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.